Segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang di dalamnya kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena pagi ini Tuhan mengembalikan kami bersama-sama, memberi kesempatan kami bersama-sama untuk kembali sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mensyukuri setiap nikmat, setiap anugerah, setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami sekalian. Terlebih ketika kami kembali berkesempatan untuk lebih dalam lagi belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberi kami kesempatan kembali untuk kembali mengenal lebih dalam lagi akan sabda firman Tuhan. Tuhan memperkenankan kami untuk lebih dalam lagi menikmati kuasa Tuhan di dalam firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kuasailah hati kami dengan Roh-Mu, kuasai pikiran kami, kuasai mata, telinga, dan semua yang ada dalam diri kami, untuk kami dapat fokus di dalam mendengar dan juga belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga tidak ada satupun berkat Tuhan yang terlewatkan ketika firman Tuhan ini disampaikan. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, dan setiap suara bising yang ada di luar sana tidak akan mencuri, tidak akan mengganggu berkat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mampukan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kok lemes? Kademen. Ana kipas angin anyar tambah adem. Mentambahi mendung-mendung di sana ya. Saya sesungguhnya agak bingung mau khotbah apa gitu. Bukan karena tidak ada bahannya, tetapi karena tidak ada waktunya untuk meringkas tema yang sudah ada gitu. Karena 1 bulan ini saya hanya menyampaikan firman Tuhan 2 kali. Artinya khotbah bulan Januari tentang mengawali dengan berani, saya hanya bisa sampaikan 2 kali, khususnya di dalam khotbah gitu. Jadi mohon maaf apabila mungkin pagi ini jadi lompat, belum sampai dibahas lebih jauh, pagi ini sudah sampai kepada kesimpulan dari tema. Ya mau nggak mau, bagaimana lagi. Tetapi saya berharap panjenengan sudah bisa menangkap pesan Tuhan bahwa jangan takut untuk memulai apapun itu, termasuk mengawali tahun ini. Kita harus berani melangkah, kita harus berani mengambil keputusan, kita harus berani memiliki visi misi baru, kita harus berani untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, kita harus berani menatap masa depan dengan penuh semangat. Seperti tadi kesaksian Bu Yohana ya, sebelum memujikan pujian tadi, bahwa tidak mudah memang gitu. Di tahun 2023 ada banyak tantangan yang bahkan sampai menginjak tahun 2024 itu belum terselesaikan. Dan saya percaya mungkin
Tidak hanya keluarga Pak Ari Surono yang mengalami itu, bahkan gereja kita pun banyak mengalami tantangan-tantangan. Tadi sebelum mulai ibadah, ketika Bu Bendara, Bu Wiwit masak nasi, sedikit ngobrol dengan saya dan bertanya, Pak, dana pensiunnya belum tak kasih ya? Aku yang mengguyu tak toh? Lah terus gimana sudah tanggal segini? Sementara aman ditambeli dhisik. Ini toh, Bu? Lah orangnya 12 ya, Pak. Listrikku ya jadi ditambeli karo Vera gitu. Orang 12. Ya memang sudah seperti biasa saja begitu. Turahan dari Desember. Pengeluaran yang cukup banyak di bulan Desember biasanya berdampak sampai ke Januari, Februari, bahkan Maret biasanya. Rupa-rupanya tahun 2024 tetap menemui tantangan-tantangan. Walaupun sudah punya goal baru, walaupun sudah punya visi misi baru, walaupun sudah dikhotbahi, dikasih tema tentang keberanian, rupanya tidak mengubah keadaan di tahun 2023. Dan bagi saya mau katakan, itu wajar. Bahwa selama kita hidup memang akan terus-menerus menghadapi yang namanya tantangan, menghadapi yang namanya ujian, menghadapi yang namanya cobaan. Dan percayalah, ketika kita lulus di satu tantangan, percayalah bahwa tantangan itu akan semakin sulit ke depannya. Sering saya katakan, ibarat bocah sekolah. Setelah dia lulus di kelas 2 SD, maka dia akan naik ke kelas 3 SD. Yang tentunya pelajarannya lebih susah. Anak SD yang lulus dari SD-nya akan naik tingkat ke level yang lebih tinggi, yaitu SMP. Yang pastinya akan menghadapi soal-soal, menghadapi pelajaran-pelajaran yang lebih sulit. Belum lagi ditambah pergaulan-pergaulannya semakin luas. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun semakin tertantang. Nalika anak SD paling banter nesu mergo anake rak balik sore, mbok sing layangan, mbok sing dolan nek ngene tanggane gitu. SMP nesune beda meneh. Ya sebab apa, tapi beda karena apa? Levelnya juga naik. Itu hal alami yang pasti akan dialami, tetapi saya mau katakan untuk apapun itu, tetaplah hadapi, tetaplah melangkah dengan berani. Bukan karena siapa kita, tetapi karena Tuhan yang menjaga kita. Manuk neng awang-awang. Terus? Rapal he. Manuk neng awang-awang, Gusti Allah kang ngingoni, suket lan tetukulan Gusti Allah kang ngopeni. Lah manuk wae diingoni, tetukulan suket lho, suket. Ora nek regane. Gitu? Diapane? Diopeni. Tetapi kita manusia ciptaan Tuhan, manusia yang diciptakan lebih mulia, lebih berharga. Tuhan akan menjaga di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, walaupun ini tahunnya tahun politik toh katanya, wes akeh kesro-kesruan, saya mau pesen apapun pilihan jenengan terserah. Ya, mau milih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sembarang. Tetapi satu pesan saya, boleh beda pilihan, tapi jangan terpecah-pecah, apa meneh seduluran. Silakan, itu hak pilih kita, itu hak kita sebagai warga negara. Ora sapodo nyek-nyekan. Siapapun presidennya, saya kerja tetap kerja. Ya toh? Siapapun presidennya,
Lah orang tanggapan tetap orang gamel. Siapapun presidennya toh. Jadi pilih dengan hati, artinya apa? Tidak ada calon pemimpin yang sempurna. Mau 01, 02, 03 pasti ada kekurangannya. Maka berdoalah kepada Tuhan sebelum melangkah ke TPS, sebelum nyoblos ya donga saya dalam nama Tuhan Yesus, dan pilihlah dengan hati nurani Anda. Wes sembarang beda ora apa-apa. Tapi Pak jengkel Pak, lho kono anu wes to. Ini memang tahun politik. Aku males Pak, mukanya saiki metu-metu. Ora usah males. Yes memang ngono kuwi keadaane. Nanti setelah selesai pilihan kan bar. Maka dari itu apapun tantangannya mari kita hadapi dengan berani. Ya. Dan masih banyak gereja, mungkin salah satunya termasuk kita yang masih belum sungguh-sungguh bangkit setelah pandemi selesai. Banyak keluarga yang juga dalam hal ekonominya juga belum pulih setelah pandemi selesai. Orang usah wedi. Tidak usah takut sebab Tuhan yang menjaga. Gereja pun sama. 2023 kemarin kita resmi dimandirikan. Saya ingatkan di minggu kedua ketika saya pertama kali khotbah tentang tema ini. Pak kan gak beda nih Pak, jadi mandiri gak mandiri. Saya agak susah menyebut nama induk. Karena kalau induk pasti punya anak, sementara kita belum punya anak. Jadi wis gereja yang mandiri ngono wae saya menyebutnya. Kan sama aja Pak, kemarin juga kita apa-apa dewe. Tetapi status itu ya tidak bisa hilang. Ketika kita sudah menyandang gelar status gereja yang mandiri, pandangan orang terhadap gereja baptis Kebang Arum pasti berbeda. Ekspektasi orang ketika melihat jemaatnya pasti beda. Contoh misalkan PBI Rayon kemarin. Ya toh? Dadi induk kok dadi induk. Ya mereka tahunya gitu ya. Dadi induk mandiri gak mandiri kok sing teko panggal 5, 7 kok ora enek bedane. Karena apa? Orang berharap lebih ketika gereja sudah menjadi mandiri, harusnya ada peningkatan. Wes ora usah nesu, ora usah tersinggung, berani saja memulai lebih baik. Itu sebabnya saya memberikan tema ini di bulan Januari mengawali tahun 2024 dan masih ada banyak lagi alasan. Sekali lagi bukan karena siapa atau siapa kita atau siapa backingan kita. Backinganku Pak Lurah ora penting itu. Backinganku wong pusat orang ngaruh itu. Tetapi siapa yang kita percayai, kepada siapa hidup kita gantungkan, itu yang menjadi kunci penting dengan terhadap keberanian kita. Semua karena Tuhan yang menjaga. Sebagaimana Mazmur 121 tuliskan. Bukan 121, Mazmur 121. Dalam perikopnya Tuhan penjaga Israel. Mazmur 121. Bon, saya akan bacakan ya. Sini ketemu? Nah, yang belum ketemu silakan sini. Rotok gede-gede, rotok cetok. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi, bukan karena siapa kita, bukan karena siapa backingan kita, tetapi karena Tuhan yang menjaga kita, maka sudah seharusnya kita berani melangkah, kita berani menghadapi hidup, kita berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Baik itu perubahan dalam skala kecil atau skala besar, yang penting wani berubah dulu. Yang penting menjadi lebih baik dulu. Karena Tuhan yang menjaga kita, supaya apa? Ayat yang ketiga katakan, supaya kakimu tidak goyah. Karena Tuhan menjaga kita, maka kaki kita terjaga supaya tidak goyah. Sebuah penggambaran yang baik. Kaki ini fungsinya untuk apa? Untuk apa? Selain berjalan. Kalau berkaitan dengan ayat ini, kaki ini fungsinya untuk menopang badan. Ya tak? Seandainya Anda perutnya lapar, belum sarapan, sikile letoy, lemes, kuat gak ngadeg? Oh, ini kan miar kayak. Apa dia apa? Tak suruh nyontoni malah lungo ya. Oh, lagi bibis. Apalagi kon praktek letoy, pinter banget dia. Gak kuat kakinya. Dan itu akan membahayakan. Tetapi firman Tuhan berkata, kakimu akan dijaga sehingga tidak goyah. Ada pernah ikut seni bela diri? Baik dari awal atau bahkan sampai akhir, sampai sabuk. Kalau saya dulu pernah di pencak silat di Setia Hati Terate dulu, nggak sampai banyak, tapi cukup lumayan gitu. Dan yang saya tahu, Sifra sekarang ikut taekwondo walaupun harus dihentikan karena tidak boleh sama sekolah yang kelas 6. Saya katakan sama Sifra, papa dulu juga pernah ikut taekwondo waktu SD. Dan dari taekwondo ataupun pencak silat yang saya ikuti, yang lain saya nggak tahu, tapi saya yakin sama. Ada banyak jurus yang diajarkan. Kalau di pencak silat itu istilahnya bukan jurus tapi senam. Gerakan-gerakannya karena seperti orang menari begitu. Tetapi sebelum mempelajari semua jurus, yang pertama dipelajari, yang pertama diajarkan, yang pertama dikuatkan adalah apa? Kaki ini apa? Lagi wis gemeter. Wis mulai umur. Tapi lek dhisik ora. Mergo goyah. Tapi ini kaki ini menjadi kuda-kuda dan ini dipelajari sampai berminggu-minggu. Jadi setiap pertemuan itu mau ngisine mau ngene tok. Padahal hawane pertama ikut ini pengennya ndak belajar jurus iso tarung kayak Jackie Chan gitu. Tapi ternyata enggak. Sampai berminggu-minggu mau dikon ngajari ngene tok. Kadang kalau untuk ngecek apa ditendang karo pelatih. Tiba kon ngono meneh. Sampai bener-bener kokoh. Apa maksud Tuhan mengatakan ini? Bahwa ketika Tuhan menguatkan kaki kita supaya tidak goyah, Tuhan memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa hidup kita akan terjaga. Hidup kita tidak akan pernah tumbang walaupun dihantam badai. Lagi-lagi dan tidak pernah saya bosan untuk mencantumkan Mazmur 37 ayat 24. Apa? Rasa dibuka, kira-kira apa? Ayo. Saya tidak pernah bosan menyampaikan ayat ini, bahwa kalaupun engkau jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Itu fungsinya Tuhan menguatkan kaki kita supaya tidak goyah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup itu semakin hari akan semakin sulit, itu jelas. Saya sudah ibaratkan tadi di depan, bahwa semakin kita naik level, semakin kita naik kelas keimanan kita, maka ujiannya akan semakin berat. Nah, kalau kaki kita tidak dikuatkan,
Ambruk dak? Ambruk dak? Ambruk. Kalau ibarat kita naik perahu, kayak khotbahnya Bu Yohana di minggu pertama dulu. Naik perahu, ketika dihantam oleh angin sakal. Angin sakal itu angin apa? Hah? Angin sakal itu adalah angin yang datangnya dari depan, menghantam lambung kapal dari depan. Efeknya kalau kena angin itu, kapal atau perahu akan susah naik, akan susah maju ke depan. Itu sebabnya membuat perjalanan menjadi semakin lama, salah satunya. Selain juga itu membahayakan. Oleh anginnya bener-bener banter, kapalnya oleng, ora kuat, ya malik. Gitu. Kita tidak akan pernah goyah kalau kaki kita dikuatkan oleh Tuhan. Sedangkan Mazmur 121 tadi katakan ayat yang ketiga, ia tak akan loh ya, tidak akan membiarkan kakimu goyah. Sebab apa? Penjagamu tidak akan terlelap. Kalau istilah orang-orang dalam bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kuno klasik dalam kitab Mataram, Gusti Yesus boten sare. Iya tak? Alkitabiah lah perkataan itu. Tertulis loh dalam kitab Mazmur. Sebab Tuhan tidak akan pernah tidur dan akan menjaga kita supaya kaki kita tidak akan goyah. Sebab itu siapapun hidupnya yang melekat dan dekat kepada Tuhan tidak akan goyah, tidak akan jatuh, baik iman maupun kehidupannya. Bahkan tidak akan pernah tergoda untuk jatuh dalam dosa dan segala sesuatu yang instan-instan untuk melanjutkan hidup. Kadang-kala orang itu tergoda, imannya tidak goyah. Karena apa? Dia tidak dekat, tidak melekat kepada Tuhan. Dan siapa saja yang melekat, yang hidupnya dekat kepada Tuhan, maka Mazmur 121 ayat 3 katakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Yang kedua, jangan pernah takut, jadilah berani karena Tuhan yang menjaga. Sehingga hidup kita akan dibuatnya nyaman. Kok iso Pak? Ayat yang ke-6. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Anda pernah kalau naik motor ya, atau naik kendaraan apapun, tapi khususnya motor, Anda pernah menjadi pelaku enggak? Atau mungkin jenengan salah satu pelakunya. Kalau saya sering melihat itu, kalau di jalan, khususnya di lampu-lampu merah, tiba-tiba ada banyak manusia-manusia setengah vampir, manusia-manusia setengah Dracula. Lu kok iso Pak? Kok ngerti? Tondo-tondone tak kasih tahu. Ketika berhenti di lampu merah, saat sedang panas, mesti minggir mepet golek iup-iupan. Lek ternyata nek pinggir kanan kiri ora nek uwit, biasane ora kudu maju nek ngene ngarep, tetapi dia tiba-tiba nek ngene mburi berhentinya padahal ngarep kosong blong. Karena apa? Ketutupan mbuh balio mbuh apa. Sing penting oleh iup-iupan. Padahal itu sangat membahayakan. Seringkali mandeknya juga dadak. Maka saya seringkali ngomong dengan mamanya Sifra itu, "Lah, Gel, turunan vampir." Ngopo? Wedi, Pak? Kan film-film kayak vampir karo Dracula kan lek kena panas kobong. Lah dia takut kena panas sih. Saya ya ndak urusan mbok panas kaya apa. Ngarep kosong itu tak goni ngarep bedang mlaku dhisik. Lagi pula akan membahayakan sekali lagi kalau tiba-tiba berhenti di tengah-tengah. Pernah seperti itu? Jujur. Tahu ora? Tiba-tiba berubah menjadi manusia vampir. Pak, lah panasnya menyengat sekali Pak, siraku ngeluh dan sebagainya. Gak nyaman toh? Gak nyaman toh? Kepanasan gak nyaman toh? Tetapi
Tapi firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-6 katakan, Tuhan tidak akan membuat matahari menyakitimu, membuatmu sakit. Tuhan tidak katakan matahari tidak akan kukeluarkan panasnya, tidak. Tetapi Tuhan katakan matahari tidak akan menyakit. Artinya apa? Biarlah matahari tetap bersinar dengan panasnya, tetapi engkau tidak akan merasa sakit. Sebaliknya engkau tetap akan merasanya. Ada banyak orang yang mengeluh. Ada banyak orang yang kehilangan rasa syukur. Ada banyak orang yang takut dipenuhi kekhawatiran hidupnya. Apa-apa orang nyaman, nek kene orang nyaman. Pindah gereja sitoke meneh orang nyaman. Pindah rono meneh orang nyaman. Bukan salah gerejanya. Tetapi hati orang itu yang tidak dipenuhi oleh rasa syukur. Salah satu pintu masuknya dosa adalah syukur. Ketika orang tidak bersyukur, maka orang itu akan mudah jatuh dalam dosa. Apapun bentuk dosanya. Ya, apapun bentuk dosanya. Wis diwenehi berkat Tuhan, cek kurang we, diwenehi meneh kurang we. Lho korupsi to? Lho ngapusi koncone to? Lho utang ra gelem nyaur to? Lho ditagih tambah galak to? Berawal dari kurang rasa. Terus tiba-tiba playing victim. Aku nek kene wis ra nyaman, Pak. Kamu yang membuat tidak nyaman. Ya pada kayak wong kena srengenge tadi lho, kena matahari. Aku gak nyaman Pak, panas banget toh. Bukan salah mataharinya. Ketidaknyamanan itu karena kamu yang tidak bersyukur Tuhan sudah berikan mata. Kan menungso gitu. Udan terus ngeluh, panas ngeluh. Bahkan saya pernah mendengar cerita ada orang yang berkata, "Napa to kok ana angin ini? Rambutku jadi mawut." "Napa to kok panas meni? Aku jadi gosong." Ada loh orang yang ngomong gitu. Kalau gak ada panas, Kang Laundry kalau mesake, lek ora ana panas, bakul es teh jumbo mesake. Ya kan iso usaha lain, Pak. Ngapa tau udan terus sih? Lek panas terus ora ada udan, kembangku mati garing. Ya ora ana udan mesake patani tandurane padha garing. Segala sesuatu itu ada musimnya, ada waktunya, tinggal bagaimana kita mengucap syukur sehingga hati kita akan terus nyaman dalam segala musim, dalam segala situasi dan dalam segala kondisi. Dan ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama hidup dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, walaupun kena panas matahari, walaupun kena adem bengi wayah bulan, tapi mereka tidak akan menyakitimu. Artinya apa? Bahwa mungkin jenengan lagi rak duit, lagi kosong. Saya cuma mau katakan podo, tapi ora apa-apa. Tetap bisa nyaman kok. Kalau kita bersyukur, kalau kita percaya, kalau kita berharap kepada Tuhan, tetap nyaman kok. Ora usah. Lek salah dibenerkan nggih, kalau salah dibenerkan. Ora usah gugu mongso, betul? Gigi mongso. Artinya Mbak Kong? Apa artinya? Nah, itu rasa ke susu, rasa ke merungsung. Nikmati saja. Wah, ra duit-duit ya dinikmati saja.
Ada banyak orang yang duitnya wakeh, ning uripe rak nyaman, kuwi wakeh ya. Jadi duit itu bukan alasan orang bisa nyaman atau tidak. Mungkin jenengan sekarang sedang mengalami sakit yang mungkin belum kunjung sembuh, yang mungkin tidak ada orang yang bisa melihat, hanya Anda dan dokter Anda yang tahu. Wes ora apa-apa. Lu kok ora apa-apa itu, Pak? Jalani saja. Hadapi dengan berani kehidupan itu. Toh banyak kok orang sing ora sakit, orang sing ora sehat, uripe ora nyaman. Nek kono dimusuhi, nek kono dimusuhi mergo apa? Gawe onar. Setengahnya gawe orang gak nyaman, akhirnya dia sendiri dibuat gak nyaman oleh dirinya sendiri. Padahal sehat. Ada juga orang yang sehat, orang duitnya akeh, neng ora nyaman. Senengane nyalai tonggo terus yo Mbahku. Ya sehat, ya sugih toh. Ya berpendidikan toh. Ning enek tanggane lewat di apa? Gebir banyu. Kan uripe ra nyaman karepe dhewe kuwi. Bukan karena gak ada duit, bukan karena gak sehat. Ada banyak orang ya, karena kamu gak berpendidikan sih, nyatanya itu berpendidikan toh Mbah Kong. Aja diduwi sapa Mbah Kong wae. Ngomong ndak digoleki karo jemaat kebakaran. Ana tanggane lugu-lugune teras-terase dhewe, omahe dhewe, diparani, dicelatu, dionek-onekke. Kan gak nyaman dia yang buat. Tetapi orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, orang yang bergantung hidupnya itu sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akan selalu nyaman. Karena apa? Apapun yang terjadi, tetap mengucap. Karena percaya, biarpun panas, biarpun mendung, biarpun hujan, Tuhan menjagaku. Maka kemanapun aku pergi, kemanapun aku melangkahkan kaki, aku akan merasa nyaman. Dan tidak hanya nyaman, tetapi selanjutnya ayat yang ke-7 katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tidak hanya nyaman, tetapi juga Tuhan memberikan Lho Pak, tapi aku ini bar tiba Pak. Lho Pak, tapi aku ini bar kelangan duit Pak. Jarane aku aman Pak. Piye? Lagi dan lagi. Kembali ke Mazmur 37 ayat 24. Apa tadi? Apa tadi? Lu lali kan? Ayat ini akan terus saya ungkit terus selama khotbah nyambung ya. Supaya ada terus ingat, terus percaya, terus yakin. Wah, kalaupun engkau jatuh, engkau tidak akan dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan juga apa? Yang menopangnya dan membangkitkan kau kembali. Aman bukan berarti Anda tidak akan jatuh. Aman bukan berarti Anda tidak akan kekurangan. Aman bukan berarti Anda tidak akan pernah sakit. Tetapi kalaupun engkau sakit, kalaupun engkau jatuh, kalaupun engkau tiba-tiba gak ada duit, Tuhan yang akan memastikan bahwa hidupmu di hari esok masih akan tetap terjaga. Karena Tuhan yang menjamin keamanan. Tapi bojoku tetap jengkel ya Pak. Sesok pun aku yakin dia tetap jengkel nih. Tenang. Tenang bro. Selama ada Tuhan engkau aman. Mau sampai kapan kita memasrahkan sukacita kita, memasrahkan hidup kita, menggantungkan berkat kita kepada manusia? Sampai kapan? Sementara sumber dari segala sumber damai sejahtera, sumber dari segala sumber sukacita, sumber dari segala sumber berkat itu siapa? Siapa? Tuhan. Gitu? Kalau engkau hilang sukacitamu, kalau engkau hilang rasa syukurmu karena pasanganmu yang terus menjengkelkan,
Ya mau sampai kapan? Sementara semua manusia dan bahkan mungkin termasuk Anda dan saya, kita itu bisa mengecewakan. Kalau bukan pasanganmu yang mengecewakan, mungkin kita yang mengecewakan mereka. Betul? Kalau bukan tetanggamu yang mengecewakan engkau, mungkin engkau yang suatu saat akan mengecewakan dia. Di gereja pun bodoh. Kalau bukan saudaramu seiman yang sekarang duduk sebangku denganmu, delale kok ya sak dulur kabeh ya. Burimu wes. Kalau bukan dia yang mengecewakanmu, suatu saat engkau yang akan mengecewakan dia. Itu bisa terjadi. Kalau bukan saya gembala jenengan yang mengecewakan Anda, suatu saat Anda pasti akan mengecewakan saya. Itu bisa terjadi. Betul Pak Bayu? Nek soto sawah aku ora dijak. Itu kan mengecewakan saya. Ora Dik, santai Dik, gue tak ajak ganti Dik. Soto kebon ora soto sawah. Sebab itu jangan menggantungkan sukacita kita, damai sejahtera kita, kenyamanan keamanan kita kepada orang. Tidak akan pernah bisa. Termasuk orang yang kau percaya sekalipun tidak akan pernah mampu menjamin itu. Tetapi Tuhan, di mana dalam ayat yang ke-7 jelas sekali dituliskan bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawa. Jadi bersama dengan Tuhan kita akan merasa nyaman, kita akan merasa aman, dan kaki kita tidak akan goyah walaupun dihantam badai kerasnya kehidupan. Karena Tuhan yang menjaga, maka kita harus berani menghadapi hidup. Ya, beberapa waktu lalu, tahun kemarin ya, akhir-akhir tahun kemarin lagi viral, lagi ngetren berbagai macam bentuk, jenis, cara orang mengakhiri hidup, membunuh ke diri, bunuh diri, jedanya pendek-pendek itu harinya. Berarti bonek Paragon, menjatuhkan diri di Paragon, temok nenek gue kos-kosan, nenek gue Tembalang, itu Tembalang ya? Terus di mana lagi? Amit-amit ya, jangan sampai jemaat Kembang Harum dan seluruh keluarga besarnya seperti itu. Ada Tuhan kok yang menjaga. Percayalah. Mungkin saat ini kita sedang kesusahan. Ora apa-apa. Wis tak percaya. Tetap hadapi hidupmu dengan berani. Karena engkau punya Tuhan. Pak gampang Pak ngomong, Pak saya ngelakoni. Lah emangnya dipikir aku sedang ngelakoni susah. Emang dipikir saya tidak sedang punya masalah. Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya bebannya. Maka ini bukan hanya PR Anda, ini PR saya juga, ini PR kita semua. Bagaimana kita menghadapi tantangan hidup kita masing-masing dengan beratnya masing-masing, dengan tetap berani. Selama kita hidup benar, khotbah 2 minggu lalu, renungan kemarin Jumat, selama kita benar dan selama kita ada di dalam Tuhan, percayalah, Tuhan yang menjaga. Ayo Kembang Harum bangkit 2024. Makin setia, makin sergap, ya, makin bertumbuh. Jangan takut karena kita kecil. Lah Pak gereja cilik ya sing penting anak wae sik Pak gitu. Wis ana persekutane sapi jangan meremehkan yang kecil. Tak kasih tahu. Yusuf yang adalah anak ragil, anak laki-laki ragil lebih tepatnya, karena dia masih punya adik atau perempuan, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa.
Di masa kecilnya dia berbeda dari kakak-kakaknya diperlakukan oleh Tuhan. Dia diberi gift, dia diberi talenta yang bisa menafsirkan mimpi, walaupun dia bukan siluman mimpi. Tahu siluman mimpi? Tahu siluman mimpi? Yang pernah nonton Kerasakti pasti tahu siluman mimpi. Bahkan tahu siluman mimpi? Nggak tahu. Oh, nggak tahu nonton Kerasakti berarti. Pak Eko tahu siluman mimpi? Agak gaul berarti Pak Eko. Pak Bayu tahu? Alah mesti melu-melu Pak Eko. Yusuf punya kemampuan itu sejak kecil. Dia dipakai untuk menafsirkan mimpi raja hingga dia diangkat setinggi-tingginya. Daud dipakai Tuhan sejak dia kecil. Gitu? Kakak-kakaknya yang lebih dahulu menjadi prajurit orang mampu loh ngadepi Filistin. Lah Daud loh modal pengali-ali, bukan ketapel loh, ke pengali-alian. Bedanya apa? Pelurunya pada watu nih, tetapi alatnya beda. Kalau ketapel kan ini, lintengan. Bentuknya huruf Y gini, gitu, terus tarik karet ini, itu pelintengan. Lah pengali-ali itu enggak. Pernah ada yang tahu bentuknya? Sama ada kantong, kain gitu, terus sama ada talinya. Talinya ini enggak digantol di sini, tapi ujung sini enggak nyambung. Fungsinya untuk apa? Kalau pelintengan itu ada kayunya sebagai penyangga. Kalau pengali-alian itu enggak. Jadi modelnya gini. Nah, gini loh. Nah, ini kain. Batunya taruh sini. Dihubung-hubung. Wah, samplok aku akhirnya toh. Dihubung-hubung, dilempar gini. Engko watune swiu. Pas kena batuke. Lihat. Daud. Kalau istilah orang Belanda itu kecil-kecil cabai rawit, cilik ning pedes. Pemenang lombok setan gitu. Wis lombok setan di sana kan. Kurang pedes piye? Lombok sing abang gede-gede ya kalah pedes. Malah ora pedes toh. Lombok abang gitu. Ora pedes, kalah karo lombok. Wah. Lombok apa? Lombok rawit. Bentuknya cilik, ning pedes. Lek orang Kediri nyebutnya lombok impling. Kenapa disebut lombok impling? Impling itu tahu enggak apa? Petasannya kecil-kecil, salah cilik-cilik sama ini klikik saya kecil itu. Nah, sing cilikane rada belis mesti ngerti mercon impling. Enggak tahu kalau di sini itu namanya apa? Mercon rawit, lha kono anu mercon impling. Cilik to kuwi. Ning bledose banter. Ono itu mercon impling, ono mercon sing sak gedene sakmene itu mercon 4 likuran karena satu bungkus isinya 24. Sak mene-mene. Ning kebanyakan blebes kalah karo sing mercon impling. Tuh. Biarlah gereja kita dianggap kecil. Tapi kita punya hati yang besar. Kita punya mimpi yang besar. Kita punya tekad yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Maka jangan takut. Apapun programnya, nanti siang setelah ibadah perancang akan menyusun program. Silakan menyampaikan apapun yang menjadi usulan. Tetapi permohonan saya, apapun yang menjadi usulan perancang juga jangan dipersulit. Kalaupun ada yang tidak pas, tidak berkenan, belilah solusinya. Aja cuma gak setuju. Lah terus piye? Pokoknya gak setuju kuwi gak apik. Kuwi jenenge ra membangun itu namanya. Beri solusinya. Yang benar tuh gini loh. Nah, itu bagus. Kita harus bertumbuh. Mulai Februari akan ada beberapa hal baru, khususnya dalam tata ibadah yang kemarin sudah saya sampaikan di hari Jumat. Ya, dari susunan ibadah sampai kepada hal lainnya. Mau tidak mau kita harus berkembang, dan memang harus seperti
itu. Bertumbuh dan bertambah dewasa di dalam iman dan pelayanan. Saya pikir visi ini masih sangat relevan untuk Kembang Arum yang sudah dimandirikan. Oke? Beranilah, rasa wedi. Karena kita kecil. Dalam hidup pun secara pribadi juga sama. Rasa wedi. Tidak usah takut. Kita punya Allah yang besar. Ia akan menjaga kita supaya kaki kita tidak goyah. Ia akan menjaga kita supaya walaupun panas terik matahari, udan-udanan, tapi kita tetap akan merasakan nyaman. Karena tangan Tuhan yang menaungi kita, tadi ayatnya bilang begitu. Dan yang akan tetap merasa aman, tetap dijaga keamanannya oleh Tuhan. Walaupun tiba, walaupun rada duit, walaupun sedang gerah, tapi Tuhan katakan tidak akan sampai Amin. Amin. Wani. Wantun. Wani. Berani. Harus bergerak ke depan. Sebagaimana tema tahun ini, harus bergerak. Hidup itu harus bergerak dan harus maju harus maju ke depan. Harus. Tetaplah bergerak dan teruslah maju ke depan. Jangan stuck di sini. Jangan hanya berhenti sampai di sini. Urusan masalah nambah jiwa atau tidak itu urusannya Tuhan. Memang salah satu caranya melalui kita. Tetapi apapun itu, berapapun itu, tidak hanya kuantitas yang perlu kita tambah, tapi kualitas iman kita juga harus terus bertumbuh. Dan jadilah Kembang Arum yang diberkati oleh Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menuntaskan di dalam hati, pikiran, dan hidup jemaat-Mu sekalian. Dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mohon ampun jikalau ada hal yang tidak berkenan yang hamba sampaikan, yang keluar dari konteks dan juga keluar dari maksud Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.